Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sylviasari dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelompok 44. Di sini saya mau menceritakan tentang tokoh Islam favorit saya, yaitu Idam Khalid. Lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak tengah dari 8 saudara yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya bernama Muhammad Khalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 km dari kota Banjarmasin. Konon keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan, tetapi beliau mempunyai cara dan penilaian tentang keturunan atau nasab. Ajaran Islam dan pendidikan keras ayahnya mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan dharma baktinya. Sejak kecil, Idam dikenal sebagai anak cerdas dan pemberani. Saat masuk SR, ia langsung duduk di kelas 2 dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idam Khalid dalam meniti karir di jagat politik. Selepas SR, Idam melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyah pada tahun 1922. Beliau mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idam melanjutkan pendidikannya ke pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini beliau gunakan untuk memperdalam bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Tahun 1943 beliau tamat dari Gontor dan melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Bangsa Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama karena keahliannya dalam beberapa bahasa. Ketika Jepang kalah perang dan sekutu masuk Indonesia, Idam Khalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam pemerintah kemerdekaan Indonesia daerah di kota Amuntai. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia. Usai perang kemerdekaan, Idam diangkat menjadi anggota parlemen sementara Republik Indonesia mewakili Kalimantan. Pada tahun 1950, ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Dan ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idam memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah. Seorang mantan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dan ketua MPR atau DPR tersebut mendapat gelar pahlawan nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai ketua Nahdlatul Ulama yang menjabat cukup lama, beliau bisa menenteramkan kegelisahannya warga NU. Selain untuk agama dan negara, beliau juga aktif dalam dunia pendidikan dan mewariskan 2 yayasan pendidikan Islam, Darul Ma'arif di Jakarta Selatan dan Darul Quran di Cisarua, Bogor.